Halo kawan Halo. pajak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan KPP Balikpapan Timur. Hari ini saya Rahmatullah dan kawan saya David Sukma. Mas David. Hari ini kita akan ngobrol berbincang-bincang nih terkait isu-isu terkini Mas David. Nah Mas David, gimana kabar nih Mas David? Baik Mbak Ira. Mbak Ira sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas David. Hari ini meskipun tadi pagi hujan dan alhamdulillah sekarang sudah cerah. Semoga kawan pajak semua juga sehat-sehat semua dimanapun berada ya kawan pajak semua. Nah Mas David, ini kan lagi ada nih isu terkini perpajakan terkait PPS nih. Betul. Nah mungkin Mas David bisa jelaskan apa sih itu PPS Mas David? Iya, jadi ramai nih Mbak Ira. Di mana-mana kita lihat kata-kata ungkap saja itu dipasang spanduk gitu betul, ya. ungkap aja. Apa sih mau diungkapkan ini, perasaan kah? Iya, bisa jadi. Nah, jadi kalau PPS itu teman-teman yaitu sebenarnya kepanjangannya program pengungkapan sukarela, yaitu suatu program yang digagas DJP dalam hal pemberian kesempatan kepada wajib pajak dalam untuk melaporkan, mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dilaporkan, dipenuhi melalui pembayaran pajak penghasilan nantinya itu dengan melalui pengungkapan harta sebenarnya Pak, ya, seperti itu. Jadi hartanya diungkapkan secara sukarela Mas David ya kawan pajak semua. Nah apa sih Mas manfaat kawan pajak ini, ada yang mau ikut nih, apa sih manfaat yang bisa mereka peroleh kalau misalnya ikut PPS ini? Baik, sebenarnya dari PPS ini tujuannya adalah nantinya itu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam pengungkapan kepatuhan sukarela itu sendiri, program ini memberikan suatu manfaat secara khusus kepada wajib pajak yang secara sukarela nanti mengikuti untuk mengungkapkan hartanya. Ya, karena ini nanti diatur ada dua kebijakan. Nah, kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Nah, ini mungkin teman-teman wajib pajak perlu tahu sebenarnya apa sih kebijakan satu, apa sih kebijakan dua. Jadi kebijakan satu itu bagi para peserta yang dulu pernah ikut teks amnesti, baik itu wajib pajak badan dan orang pribadi. Sedangkan untuk kebijakan dua itu adalah wajib pajak orang pribadi saja pesertanya. Betul. Nah, untuk kebijakan pertama nanti karena mereka yang ikut TA dulu itu terhindar dari sanksi pengenaan undang-undang TA. Sedangkan kalau untuk kebijakan kedua yang khusus orang pribadi itu nanti atas harta yang diungkapkan itu tidak akan diterbitkan surat ketetapan seperti itu. Wah, luar biasa nih tuh kawan pajak semua, manfaat dari jika teman-teman kawan pajak semua ikut PPS ini manfaatnya luar biasa. Nah terkait yang pernah ikut TA ternyata bisa ikut lagi Mas ya di PPS ini ya? Bisa Mbak Ira. Jadi teman-teman yang ikut TA dulu itu wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi itu ya, ada kemungkinan mereka belum seluruhnya mengungkapkan atau ada yang terlewat, mungkin hilap ya, ada yang belum diikutkan TA saat itu. Nah, apabila itu nanti jadi temuan DJP di kemudian hari, itu kan akan dikenakan sanksi sesuai dengan TA. Nah, DJP sendiri itu memberikan kesempatan kedua. Nah, tujuannya agar wajib pajak sendiri tidak sampai nantinya dikenakan tarif yang sanksi yang tinggi. Betul. Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan. Betul. Baik terhadap wajib pajak sendiri maupun terhadap penerimaan negara tentunya. Betul. Jadi kawan pajak semua, ini kesempatan kedua diberikan kepada kawan pajak semua untuk ikut PPS nih. Nah, kalau misalnya ini mau ikut, syarat apa yang harus dipenuhi Mas kawan pajak untuk ikut PPS ini? Baik, tentunya syaratnya masing-masing nih sesuai kebijakannya Mbak Ira ya. Jadi kalau kebijakan satu syaratnya mereka adalah benar-benar mereka yang sudah pernah ikut TA. Ikut TA, betul. Dan untuk kebijakan satu itu dapat diikuti oleh baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Karena betul. peserta TA tadi. Sedangkan kalau untuk wajib pajak yang mengikuti kebijakan dua, itu adalah yang basis harta pengungkapannya sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Kalau yang kebijakan satu dari 1985 sampai 2015 sesuai dengan teks amnesti. Sedangkan yang kebijakan dua itu hanya diikuti oleh orang pribadi yang basisnya adalah harta yang belum diungkapkan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, itu tentunya harus memenuhi syarat-syarat, antara lain wajib pajak harus sudah ber-NPWP dan telah menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2020. Jadi kalau misalnya belum lapor SPT tahunan 2020 gimana Mas? Kalau belum, nah misalnya belum ber-NPWP, wajib pajak bisa mendaftarkan diri untuk ber-NPWP dulu. Dan kalau dia belum melaporkan, dia harus melaporkan dulu SPT tahun 2020. Oh gitu, baik. Kawan pajak semua yang mau ikut di kebijakan satu atau ke kebijakan kedua, silahkan tadi dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Setelah itu nanti kawan pajak bisa mengikuti program PPS ini. Nah, program ini kan ada jangka waktunya nih Mas.
Betul Sampai sekali. kapan sih PPS ini bisa diikuti kawan pajak semua? Baik, sebenarnya program PPS ini sudah dimulai sejak awal tahun 2022, sejak awal bulan Januari, dan akan berakhir di tanggal 30 Juni 2022. Artinya Wah, itu di 13 bulan hari ini. lagi masih ya. Waduh, 13 hari mepet lagi. banget nih waktunya Ya, ya. betul. Tapi sebelum jangka waktu selesai masih ada waktu bagi kawan pajak untuk ikut Iya. Mas David ya. Jangan tunda-tunda lagi, segera ungkapkan. Karena sesuatu yang tidak diungkapkan itu rasanya nggak enak Mas David, Betul, ada betul. yang disimpan-simpan Jangan disimpan-simpan ya, diungkapkan saja perasaannya kan. Nah, oke, terus aku misalnya mau ikut nih, ada yang tanya seperti itu, mau ikut tapi gimana caranya Mas David? Nah, cara penyampaian PPS ini gimana caranya Mas David? Baik, cara teman-teman mengikuti program PPS ini sangat mudah, yaitu dengan melalui mengakses situs DJP online. Nah, bagi Bapak Ibu teman-teman pajak yang belum punya akun, itu bisa segera mendaftarkannya, dan nanti untuk melakukan pengunduhan formulir SPPH maupun penginputan serta mensubmit untuk melakukan pengiriman pelaporannya itu secara online, Mbak Ira. Online ya Mas, ya, tapi nggak bisa tentu- ribet, nggak usah ribet-ribet ya. Betul. Untuk terkait informasi mungkin ada baiknya Bapak Ibu berkoordinasi ke kantor pajak, bisa lewat HR Bapak Ibu atau ke bagian penyuluhan mungkin. Betul. Kawan pajak nih sudah pembahasan tentang PPS ini sudah secara komplit dijelaskan tadi sama Mas David. Jadi kawan pajak jangan tunda lagi untuk segera manfaatkan program PPS ini. Kemudian jika butuh konsultasi, butuh informasi, kawan pajak bisa melalui chat, melalui WA atau mungkin telepon, bisa datang langsung ke KPP ataupun apalagi mencari informasi ke AR teman-teman semua di KPP. Nah, demikian tadi pembahasan kita hari ini kawan pajak. Pesan kami segera manfaatkan PPS ini, dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini sangat bermanfaat Mas David ya. Baik, betul, Sampai Kak. jumpa di pertemuan berikutnya, dan kami ucapkan terima kasih kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.